Assalamualaikum bunda-bunda hebat. Balik lagi sama aku di Syaka Bercerita. Tempat kita berbagi tawa, air mata, sampai rasa gemas sama drama rumah tangga. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke kisah hari ini yang benar-benar bikin narik napas dalam-dalam. 10 tahun aku memuja kesetiaanmu. Ternyata semua hanya sandiwara. Uangku ia kuras habis demi mobil mewah dan pelakor licik. Namun saat rekeningnya kublokir total, ia bersimpuh di aspal meratapi kehancurannya. Kini, biarlah ia membusuk dalam penyesalan. Namaku Andini. Aku adalah wanita yang lahir dengan sendok perak di mulutku, tumbuh dalam lingkaran kemewahan yang bagi sebagian orang adalah mimpi, namun bagiku seringkali terasa seperti sangkar emas yang sunyi. Ayahku adalah seorang pengusaha properti terpandang, dan ibuku adalah wanita sosialita yang menjunjung tinggi martabat keluarga. Namun, di antara semua kemilau berlian dan kemegahan rumah bak istana, aku hanya mencari satu hal sederhana yaitu ketulusan. Itulah mengapa, 10 tahun yang lalu, aku memberikan hatiku sepenuhnya kepada Andra. Dia bukan pria dari kasta yang sama denganku, namun tutur katanya yang lembut dan perhatiannya yang tidak pernah putus membuatku yakin bahwa dia adalah pelabuhan terakhirku. Aku merasa hidupku telah mencapai titik sempurna, tanpa menyadari bahwa kesempurnaan itu hanyalah sebuah fata morgana yang sengaja diciptakan untuk meninabobokan logikaku. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden sutra berwarna krem di kamar luas itu, memantul pada bingkai foto pernikahan kami yang berlapis perak. Aku menarik napas dalam, menghirup aroma kopi yang samar-samar tercium dari lantai bawah, sebuah aroma yang selalu identik dengan kehadiran Andra. Aku menoleh ke samping, menatap sisi tempat tidur yang sudah kosong namun masih menyisakan kehangatan. Andra selalu bangun lebih awal, sebuah kebiasaan yang selalu ia lakukan untuk memastikan bahwa aku bangun dalam keadaan paling nyaman. Bagiku, setiap detik yang kulewati bersamanya adalah bukti bahwa cinta sejati itu ada, melampaui batas status sosial yang selama ini diagung-agungkan keluargaku. Aku bangkit dari tempat tidur, melangkah perlahan menuju balkon kamar. Dari sini, aku bisa melihat taman belakang yang tertata rapi dengan berbagai bunga eksotis yang mekar dengan indahnya. Semuanya tampak begitu tenang dan tertata, persis seperti bayanganku tentang pernikahan kami. Aku merasa sangat beruntung karena suamiku tidak pernah sekalipun menuntut apapun dariku. Dia menerima aku apa adanya. Bahkan ketika aku memutuskan untuk tetap mengelola beberapa aset keluarga secara mandiri. Andra selalu berkata bahwa dia hanya ingin menjadi pelindungku, bukan penguasa atas harta yang kumiliki. Kata-kata itulah yang membuat pertahananku runtuh dan kepercayaanku padanya menjadi tanpa batas. Aku turun ke lantai bawah dengan langkah anggun, mengenakan gaun tidur panjang berbahan satin yang jatuh dengan lembut mengikuti lekuk tubuhku. Di ruang makan, aku melihat sosok pria yang sangat kucintai itu sedang merapikan letak piring dengan ketelitian yang luar biasa. Andra menoleh saat mendengar suara langkah kakiku, dan sebuah senyuman langsung terbit di wajahnya yang tampan. Senyuman itu masih sama seperti 10 tahun yang lalu, sebuah senyuman yang selalu berhasil memadamkan segala kegundahan di hatiku. "Selamat pagi, sayang. Tidurmu nyenyak malam ini?" Tanya Andra dengan suara bariton yang begitu menenangkan. Ia mendekat, melingkarkan lengannya di pinggangku, lalu mengecup keningku dengan penuh takzim seolah aku adalah permata yang paling rapuh di dunia ini. "Sangat nyenyak, Mas. Kamu selalu tahu cara membuatku merasa spesial setiap pagi." Jawabku sambil tersenyum lebar. Kami duduk di meja makan yang penuh dengan hidangan sarapan favoritku. Semuanya disiapkan dengan sempurna. Mulai dari roti panggang dengan selai buatan sendiri hingga buah-buahan segar yang sudah dipotong rapi. Di luar sana, orang-orang mengenal Andra sebagai sosok menantu idaman yang rendah hati dan pekerja keras. Meskipun dia memimpin salah satu anak perusahaan milik keluargaku, dia tetap bersikap bersahaja. Dia tidak pernah memamerkan kekuasaannya, dan itulah yang membuat ayahku sangat menghormatinya. Kami adalah pasangan yang dianggap ideal oleh semua orang. Sebuah representasi dari kebahagiaan sejati. Namun, saat kami sedang menikmati sarapan, aku menangkap sesuatu yang tidak biasa. Sebuah getaran kecil di meja makan berasal dari ponsel Andra yang diletakkan menghadap ke bawah.
Pria itu tampak sedikit tersentak. Sebuah reaksi yang sangat jarang ia tunjukkan. Dengan gerakan yang sangat cepat namun berusaha terlihat alami, ia meraih ponselnya dan memasukkannya ke dalam saku celana tanpa melihat layarnya terlebih dahulu. Hanya urusan kantor. Andini. Ada masalah kecil di bagian logistik yang harus segera diselesaikan. Ucapnya dengan nada tenang yang sangat meyakinkan. Aku mengangguk pelan, mencoba mengabaikan rasa penasaran yang sempat melintas di benakku. Bukankah kepercayaan adalah fondasi utama dari sebuah hubungan? Aku tidak ingin menjadi istri yang penuh curiga hanya karena sebuah getaran ponsel. Sarapan pun berlanjut dengan obrolan ringan mengenai rencana akhir pekan kami. Andra bercerita dengan antusias tentang sebuah villa di pegunungan yang baru saja ia pesan untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Aku ingin kita benar-benar lepas dari hiruk-pikuk kota. Andini. Hanya ada aku dan kamu, merayakan 10 tahun penuh cinta ini. Katanya sambil menggenggam tanganku erat. Matanya menatapku dengan binar yang begitu tulus. Atau setidaknya itulah yang aku tangkap saat itu. Aku merasakan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhku, membuatku semakin yakin bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Andra adalah pria yang paling mengerti aku, lebih dari siapapun di dunia ini. Sebelum berangkat menuju kantor, Andra kembali memelukku di depan pintu besar rumah kami. Pelukan itu terasa sangat erat, seolah-olah dia sedang berusaha menyalurkan seluruh kekuatannya kepadaku. Aku mencintaimu lebih dari apapun, ingat itu. Bisiknya tepat di telingaku sebelum melepaskan pelukan. Aku menatap punggungnya saat ia melangkah menuju mobil sedan hitam yang biasa ia gunakan. Aku melambaikan tangan saat mobil itu meluncur keluar dari gerbang tinggi rumah kami, menghilang di balik tikungan jalan yang rimbun dengan pepohonan. Aku kembali masuk ke dalam rumah yang kini terasa sedikit lebih sepi tanpa kehadirannya. Aku berjalan menyusuri lorong yang dihiasi dengan berbagai karya seni mahal. Namun mataku tertuju pada sebuah brankas kecil di ruang kerja pribadi yang biasanya jarang kusentuh. Entah mengapa, ada dorongan aneh untuk memeriksa beberapa dokumen keuangan rutin yang biasanya dikelola oleh sekretaris pribadiku. Aku merasa hidupku terlalu tenang, terlalu damai, hingga kadang aku lupa bahwa di dunia ini tidak ada yang benar-benar tanpa celah. Aku duduk di kursi kerja, membuka laptop, dan mulai menelusuri beberapa laporan bulanan dari rekening bersama yang aku buat khusus untuk kebutuhan rumah tangga kami. Awalnya, semua tampak normal. Pengeluaran untuk gaji pelayan, perawatan taman, dan biaya operasional rumah tangga lainnya tercatat dengan rapi. Namun, ketika aku melihat lebih dalam pada mutasi rekening di 3 bulan terakhir, aku menemukan beberapa angka yang cukup mencolok. Ada penarikan tunai dalam jumlah besar yang dilakukan secara berkala di akhir pekan. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Sesuatu yang tidak masuk akal jika hanya digunakan untuk keperluan harian. Aku mengerutkan kening, mencoba mengingat apakah ada renovasi rumah atau pembelian aset besar yang aku setujui belakangan ini. Namun, ingatanku nihil. Semua penarikan itu dilakukan melalui kartu yang dipegang oleh Andra. Mungkin ada keperluan mendesak di kantor yang belum sempat ia ceritakan. Gumamku pada diri sendiri, mencoba mencari pembenaran. Aku menutup laptop itu dengan perasaan yang sedikit tidak tenang. Ada benih kecil keraguan yang mulai tumbuh di sudut hatiku. Namun aku segera menyiramnya dengan kenangan-kenangan manis yang baru saja kami lalui di meja makan tadi. Aku tidak boleh membiarkan angka-angka ini merusak kebahagiaanku. Lagi pula, Andra telah membuktikan kesetiaannya selama 10 tahun ini. Dia tidak mungkin mengkhianatiku, apalagi dalam urusan materi yang bagi kami sebenarnya bukan lagi masalah besar. Aku beranjak menuju cermin besar di sudut ruangan, menatap bayanganku sendiri. Aku adalah Andini, wanita yang memiliki segalanya. Namun, jauh di dalam cermin itu, aku melihat kilatan kegelisahan yang mulai muncul di mataku. Sebuah awal dari pencarian kebenaran yang akan mengubah seluruh hidupku selamanya. Hari itu, aku memutuskan untuk tidak bertanya langsung pada Andra. Aku ingin mencari tahu sendiri, bukan karena aku tidak percaya, melainkan karena aku ingin memastikan bahwa pelabuhan terakhirku ini benar-benar sekokoh yang aku bayangkan. Aku tidak tahu bahwa keputusan ini adalah langkah pertama menuju jurang pengkhianatan yang paling dalam,
Sebuah kenyataan pahit yang sudah disiapkan oleh takdir untuk menghancurkan topeng kesempurnaan yang selama ini kami pakai di depan dunia. Aku hanya bisa berharap bahwa apa yang aku temukan nantinya hanyalah kesalahpahaman kecil, bukan sebuah luka yang akan merobek jantungku tanpa ampun. Di rumah yang semegah ini, kesunyian mulai terasa mencekam, seolah-olah dinding-dinding marmer ini menyimpan rahasia yang sudah tidak sabar untuk terungkap ke permukaan. Hari ini kota terasa lebih gerah dari biasanya. Seolah-olah udara pun tahu bahwa ada sesuatu yang sedang bergejolak di dalam dadaku. Aku memutuskan untuk tidak pergi ke galeri seni milikku dan memilih untuk tinggal di rumah. Mencoba merangkai kembali potongan teka-teki yang muncul di layar laptop tadi pagi. Namun, ketenanganku terusik saat ibuku menelepon, mengabarkan bahwa akan ada jamuan makan malam keluarga besar malam ini di sebuah restoran bintang 5. Acara seperti ini biasanya adalah panggung utama bagi Andra untuk memamerkan betapa hebatnya dia sebagai pendampingku. Aku menarik napas panjang, merapikan riasan wajahku agar tidak ada sedikit pun gurat kecemasan yang terlihat. Aku harus tetap menjadi Andini yang sempurna, istri dari lelaki yang dipuja oleh seluruh anggota keluargaku. Malam itu, restoran mewah di pusat kota dipenuhi oleh aroma lilin aromaterapi dan denting alat makan perak. Keluargaku sudah berkumpul di meja panjang yang terletak di area privat. Saat aku dan Andra melangkah masuk, semua mata tertuju pada kami. Andra dengan sigap meletakkan tangannya di pinggangku, memberikan sentuhan posesif namun lembut yang selalu membuat sepupu-sepupuku merasa iri. Kalian selalu tampak seperti pasangan di sampul majalah, komentar bibiku sambil tersenyum lebar. Andra membalasnya dengan tawa kecil yang sangat sopan, lalu menarikan kursi untukku sebelum dia sendiri duduk. Dia memainkan perannya dengan sangat luar biasa, seolah-olah dia lahir memang untuk berada di lingkaran ini. Sepanjang makan malam, Andra menjadi pusat perhatian. Dia bercerita tentang kemajuan proyek terbaru yang sedang ditanganinya dengan gaya bahasa yang rendah hati namun penuh pencapaian. Ayahku manggut-manggut bangga, sesekali menepuk bahu Andra dengan akrab. Andini, kamu sungguh beruntung mendapatkan suami seperti dia. Zaman sekarang, sulit menemukan pria yang tetap membumi meski sudah memegang kendali besar, bisik ayahku padaku. Aku hanya bisa tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan getaran di tanganku. Di bawah meja, aku merasakan tangan Andra menggenggam jemariku, memberikan kehangatan yang biasanya menenangkan. Namun entah mengapa malam ini terasa sedikit berbeda. Genggamannya terasa seperti sebuah pengingat, atau mungkin sebuah tekanan agar aku tidak merusak suasana ini. Di tengah pembicaraan yang hangat, ponsel Andra kembali bergetar. Kali ini pria itu tidak langsung menyembunyikannya, melainkan meminta izin dengan sangat sopan untuk mengangkat telepon tersebut. Maaf ayah, ibu, ini mungkin dari manajer operasional. Ada kendala sedikit di lapangan, ucapnya dengan wajah yang tampak menyesal. Dia bangkit dan berjalan menjauh menuju area balkon restoran. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Wajahnya yang semula penuh senyum berubah menjadi sangat serius saat berbicara di telepon. Dia tampak bersitegang, meskipun suaranya tidak terdengar sampai ke meja kami. Gerak tubuhnya gelisah, tangannya sesekali menyisir rambut dengan kasar. Sebuah kebiasaan yang hanya muncul saat dia sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Setelah beberapa menit, dia kembali dengan senyum yang sudah terpasang rapi di wajahnya. Hanya masalah teknis kecil, sudah beres, katanya sambil kembali menyantap hidangannya. Namun, aku melihat ada butiran keringat dingin di pelipisnya. Aku tidak tahan lagi. Saat suasana mulai cair, aku mencoba memancingnya dengan pertanyaan halus. Mas, tadi aku sempat melihat laporan rekening bersama kita. Sepertinya ada beberapa pengeluaran tunai yang cukup besar di hari Sabtu lalu. Apa itu untuk keperluan renovasi kantor baru? Tanyaku dengan nada yang sengaja dibuat seringan mungkin agar tidak terdengar seperti tuduhan. Meja makan yang tadinya riuh tiba-tiba menjadi sedikit sunyi. Ibuku menatap kami dengan rasa ingin tahu, sementara ayahku hanya diam menyimak. Andra terdiam sejenak, namun hanya dalam hitungan detik dia berhasil menguasai keadaan. Dia tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat tulus hingga aku hampir mempercayainya lagi. Oh, itu. Maafkan aku, sayang. Aku lupa memberitahumu.
Itu adalah dana talangan untuk bonus beberapa staf lama yang sudah mengabdi belasan tahun. Aku ingin memberikan kejutan pada mereka tanpa harus menunggu birokrasi keuangan perusahaan yang terkadang lambat. Aku pikir, karena itu uang kita, tidak masalah jika aku memakainya sebentar. Aku akan menggantinya segera setelah dividen pribadiku cair. Jelasnya dengan sangat lancar. Penjelasannya begitu masuk akal hingga ayahku langsung menyambar. Itu baru namanya pemimpin yang baik, Andra. Mengutamakan kesejahteraan anak buah adalah kunci keberhasilan. Semua orang di meja itu kembali memujinya, menganggap tindakannya sebagai bentuk kedermawanan yang luar biasa. Namun, di dalam kepalaku, sebuah alarm peringatan mulai berbunyi lebih keras. Sejak kapan Andra berani mengambil uang dalam jumlah ratusan juta hanya untuk bonus staf tanpa membicarakannya denganku terlebih dahulu? Dan yang lebih aneh lagi, mengapa dia tidak menggunakan dana operasional kantor saja? Aku menatap mata suamiku, mencari kejujuran di sana. Namun yang aku temukan hanyalah dinding kaca yang sangat tebal. Dia mencium punggung tanganku di depan semua orang, seolah ingin meyakinkanku bahwa segalanya baik-baik saja. Jangan terlalu banyak memikirkan angka, sayang. Tugasmu hanya menjadi bahagia. Bisiknya dengan suara yang begitu manis namun terasa begitu pahit di telingaku. Acara makan malam itu berakhir dengan sukses bagi semua orang, kecuali bagiku. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, kesunyian menyelimuti kami berdua. Andra fokus menyetir, sementara aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berlarian di kegelapan. Aku merasa seperti sedang duduk di samping orang asing yang memakai wajah suamiku. Topeng kesetiaan yang dia kenakan begitu sempurna hingga hampir mustahil untuk dikelupas. Namun, aku adalah Andini. Aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan pria yang paling kucintai sekalipun, menganggapku sebagai wanita bodoh yang bisa dikendalikan hanya dengan rayuan manis. Sesampainya di rumah, Andra langsung menuju kamar mandi, meninggalkan jasnya tergeletak di atas sofa. Aku mendekati jas itu. Sebuah dorongan kuat menguasaiku untuk memeriksa kantongnya. Tanganku gemetar saat aku merogoh saku bagian dalam. Tidak ada apa-apa di sana. Namun, saat aku memeriksa saku kecil di bagian depan, aku menemukan sebuah sobekan kertas kecil. Itu bukan struk belanjaan biasa. Itu adalah sebuah kartu nama dari sebuah showroom mobil mewah ternama yang hanya melayani pelanggan kelas atas. Di balik kartu nama itu, ada sebuah tulisan tangan yang sangat kukenal, angka-angka yang berjumlah fantastis dengan keterangan, uang muka. Darahku terasa berdesir hebat. Jantungku berdegup kencang hingga terasa menyakitkan di dada. Tulisan itu adalah tulisan tangan Andra. Tanggal yang tertera di sana adalah Sabtu lalu, hari yang sama dengan penarikan tunai besar-besaran dari rekening kami. Jadi, uang itu bukan untuk bonus staf. Uang itu digunakan untuk membeli sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang bahkan tidak pernah dia ceritakan padaku. Aku segera menyimpan kembali kartu nama itu ke tempat asalnya saat mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Aku berdiri di depan jendela, memunggungi suamiku agar dia tidak melihat wajahku yang pucat pasi. "Kamu belum tidur, Andini?" tanya Andra sambil mendekat dan memeluk bahuku dari belakang. Aku merasakan napasnya di leherku. Namun kali ini rasa hangat itu berganti menjadi rasa dingin yang menusuk tulang. "Aku hanya sedang menikmati angin malam, Mas," jawabku dengan suara yang kupaksa tetap stabil. Di dalam kepalaku, aku mulai menyusun strategi. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal pengkhianatan kepercayaan yang sudah aku bangun selama 10 tahun. Jika dia bisa berbohong soal ini di depan orang tuaku, apalagi yang dia sembunyikan selama ini? Aku menyadari bahwa pria yang sedang memelukku ini adalah seorang aktor watak yang sangat berbakat. Dia telah membangun sebuah narasi tentang kesederhanaan dan kasih sayang untuk menutupi ambisi gelapnya. Namun, dia lupa satu hal. Aku adalah pemilik sah dari semua kemewahan ini, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mencurinya dariku. Bahkan jika itu berarti aku harus menghancurkan hati pribadiku sendiri untuk mengungkap kebenarannya. Malam itu, di bawah rembulan yang pucat, aku bersumpah bahwa topeng ini harus segera lepas, apapun taruhannya. Pagi menyapa dengan suasana yang jauh berbeda di mataku.
Meskipun matahari tetap bersinar terang dan burung-burung di taman belakang tetap berkicau riang, atmosfer di dalam rumah ini terasa semakin berat. Aku duduk di meja rias, menatap pantulan diriku yang tampak tenang namun menyimpan badai di balik bola mataku. Di sampingku, Andra sedang merapikan dasinya di depan cermin besar. Ia bersiul kecil, sebuah nada riang yang biasanya membuatku ikut tersenyum. Namun kini nada itu terdengar seperti simfoni kebohongan yang menyakitkan telinga. Aku terus teringat pada kartu nama showroom mobil mewah yang kutemukan di saku jasnya semalam. Sebuah benda kecil yang menjadi retakan pertama pada dinding kepercayaan yang kubangun selama 10 tahun ini. Sayang, hari ini aku mungkin akan pulang sedikit terlambat. Ada pertemuan dengan klien baru dari luar kota yang tidak bisa ditunda. Ucap Andra sambil berbalik dan memberikan senyuman terbaiknya. Ia melangkah mendekat, lalu mengusap bahuku dengan lembut. Sentuhan yang biasanya terasa seperti pelindung, kini terasa seperti belenggu yang dingin. Aku hanya mengangguk pelan, memaksakan sebuah senyuman tipis agar ia tidak menaruh curiga. Tentu, Mas. Jangan terlalu lelah, ya. Jawabku singkat. Suaraku terdengar normal, namun di dalam hati, aku sedang menghitung setiap detik kebohongan yang ia ucapkan. Aku tahu pasti bahwa tidak ada jadwal pertemuan klien luar kota dalam agenda kantor yang sempat kuintip di tablet kerjanya tempo hari. Setelah mobil Andra menghilang di balik gerbang, aku tidak membuang waktu. Aku segera mengambil tas dan kunci mobilku sendiri. Aku tidak akan pergi ke kantor hari ini. Ada sebuah tempat yang harus kukunjungi. Sebuah tempat yang namanya tertera pada kartu nama di saku jas Andra semalam. Jantungku berdegup kencang saat aku menyetir menyusuri jalanan kota yang mulai padat. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan meyakinkan diriku bahwa mungkin saja ada penjelasan logis di balik semua ini. Namun, logika dan perasaanku sedang berperang hebat. Ratusan juta rupiah yang hilang dari rekening bersama kami bukan jumlah yang sedikit, dan jika itu benar-benar digunakan untuk membeli mobil tanpa sepengetahuanku, maka pernikahan ini sedang berada di ujung tanduk. Showroom mobil mewah itu berdiri megah di kawasan elit, dengan dinding kaca raksasa yang menampilkan deretan kendaraan dengan harga selangit. Aku memarkirkan mobilku agak jauh, tidak ingin kehadiranku langsung mencolok. Dengan langkah mantap namun waspada, aku memasuki lobi showroom yang beraroma parfum mahal dan kulit baru. Seorang pramuniaga pria dengan setelan jas rapi segera menghampiriku dengan senyum profesional. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Apakah Ibu ingin melihat koleksi terbaru kami? Tanyanya dengan sopan. Aku mencoba bersikap setenang mungkin, berperan sebagai istri yang ingin memberikan kejutan bagi suaminya. Selamat pagi. Sebenarnya, suami saya, Bapak Andra, sepertinya sudah melakukan pemesanan di sini beberapa hari yang lalu. Saya ingin memastikan detailnya karena ingin memberikan hadiah tambahan untuk kelengkapan mobil tersebut. Ucapku dengan nada bicara yang sangat meyakinkan. Pramuniaga itu tampak berpikir sejenak. Lalu matanya berbinar seolah mengingat sesuatu. Ah, Bapak Andra. Benar sekali, Ibu. Beliau baru saja menyelesaikan pembayaran uang muka untuk unit sport terbaru kami hari Sabtu lalu. Mari, silakan ikut saya ke meja administrasi untuk melihat detailnya. Ajaknya ramah. Rasanya seperti ada bongkahan es yang jatuh menghantam perutku. Ternyata benar. Semua kecurigaanku terbukti hanya dalam hitungan menit. Kami duduk di area tunggu yang nyaman, dan pramuniaga itu mulai membuka berkas di komputernya. Ini dia, Ibu. Pesanan atas nama Bapak Andra. Sebuah unit berwarna hitam metalik dengan interior custom. Total transaksinya mencapai angka 2 miliar rupiah, dan uang mukanya sudah dibayarkan sebesar 500 juta rupiah secara tunai. Jelas pria itu tanpa menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan adalah belati yang menusuk jantungku. 500 juta rupiah. Itu adalah jumlah yang tepat sama dengan total penarikan tunai dari rekening bersama kami dalam 3 bulan terakhir. Andra benar-benar menggunakan uangku untuk membiayai gaya hidup mewahnya sendiri, dan dia melakukannya dengan sangat rapi seolah-olah itu adalah uang hasil keringatnya sendiri. Apakah ada masalah, Ibu? Tanya pramuniaga itu saat melihatku terdiam cukup lama. Aku segera menguasai diri, menarik napas panjang agar suaraku tidak bergetar.
Tidak ada masalah. Saya hanya terkejut karena dia memilih warna hitam, padahal saya pikir dia lebih suka warna perak. Jawabku berbohong, mencoba menutupi badai emosi yang berkecamuk di dalam dada. Aku kemudian meminta salinan rincian spesifikasi dengan alasan ingin mencocokkannya dengan dekorasi garasi rumah kami. Setelah mendapatkan apa yang kuinginkan, aku segera berpamitan dan keluar dari tempat terkutuk itu. Di dalam mobil, aku mencengkeram kemudi dengan sangat erat hingga buku-buku jariku memutih. Rasa sakit hati ini bercampur dengan amarah yang meluap. Bagaimana bisa pria yang kusebut sebagai pelabuhan terakhir tega melakukan ini? Dia tidak hanya mencuri uangku, tapi dia mencuri kepercayaanku, menghina harga diriku sebagai seorang istri. Selama ini aku selalu memberikan apapun yang dia butuhkan, mendukung setiap langkah karirnya, dan menjaganya agar tetap terlihat terhormat di mata keluargaku. Namun, di balik semua kebaikanku, dia justru menyusun rencana untuk membangun kemewahannya sendiri dengan cara yang sangat menjijikan. Aku merasa sangat bodoh karena selama ini terbuai oleh kata-kata manis dan perhatian semuanya di meja makan setiap pagi. Aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku butuh tempat untuk berpikir jernih. Aku memarkirkan mobil di sebuah taman yang sepi, menatap lembaran kertas spesifikasi mobil itu dengan mata yang berkaca-kaca. Di sana tertera jelas bahwa pelunasan harus dilakukan dalam waktu 30 hari ke depan. Andra pasti berencana untuk mengambil sisa uangnya lagi dari rekeningku. Tidak akan, Mas. Tidak kali ini. Bisikku pelan dengan nada bicara yang dingin dan tajam. Aku tidak akan membiarkan dia menginjak-injakku lebih jauh lagi. Jika dia ingin bermain peran sebagai pria kaya yang mandiri, maka aku akan menunjukkan padanya bagaimana rasanya kehilangan sumber kekayaan yang selama ini dia nikmati dengan cuma-cuma. Ponselku berdering. Sebuah pesan singkat dari Andra muncul di layar. Jangan lupa makan siang ya. Sayang, aku merindukanmu. Aku menatap pesan itu dengan rasa mual yang hebat. Bagaimana mungkin seseorang bisa bersikap begitu manis di saat ia sedang melakukan pengkhianatan sebesar ini? Aku tidak membalas pesan itu. Aku justru membuka aplikasi perbankan di ponselku, menatap saldo yang masih tersisa di rekening bersama kami. Jariku gemetar. Namun keyakinanku sudah bulat. Aku harus mulai membatasi aksesnya sebelum semuanya terlambat. Namun, aku sadar bahwa melakukan langkah drastis sekarang hanya akan membuatnya waspada dan mencari cara lain untuk memanipulasiku. Aku harus bermain cantik, persis seperti cara dia memanipulasiku selama 10 tahun ini. Aku akan mengikuti permainannya sedikit lebih lama lagi, mengumpulkan semua bukti yang diperlukan hingga dia tidak memiliki celah untuk membela diri. Aku teringat pada Faruk, seorang teman lama yang kini bekerja sebagai konsultan hukum dan ahli investigasi keuangan. Mungkin sudah saatnya aku menghubunginya. Aku butuh seseorang yang profesional untuk membongkar semua borok yang disembunyikan Andra. Dengan tangan yang masih sedikit bergetar, aku mencari kontak Faruk di buku teleponku. Bisikan kecurigaan yang tadi pagi hanya berupa percikan kecil, kini telah berubah menjadi api yang siap membakar seluruh istana pasir yang dibangun oleh suamiku. Sore harinya, aku kembali ke rumah dengan wajah yang kusembunyikan di balik kacamata hitam besar. Aku masuk ke dalam kamar dan segera menyimpan bukti-bukti dari showroom itu di tempat yang paling aman. Sebuah brankas rahasia yang hanya diketahui olehku dan mendiang kakekku. Saat aku mendengar suara mobil Andra memasuki halaman, aku segera mengganti pakaianku dengan daster rumah yang santai, mencoba bersikap seolah-olah aku baru saja bangun dari tidur siang yang panjang. Aku harus menjadi aktor yang lebih hebat darinya. Aku harus memastikan bahwa saat badai ini benar-benar pecah, aku adalah satu-satunya orang yang masih berdiri tegak sementara dia hancur berkeping-keping bersama semua kebohongannya yang busuk. Malam merangkak perlahan, membawa keheningan yang menyesakkan di dalam rumah besar ini. Aku duduk di ruang keluarga, membiarkan televisi menyala tanpa benar-benar menyimak apa yang ditayangkan di layarnya. Pikiranku melayang pada lembaran kertas dari showroom yang kini tersimpan rapat di brankas rahasiaku. Setiap detik yang berlalu terasa seperti duri yang menusuk kesabaranku. Saat pintu depan terbuka dan langkah kaki Andra terdengar mendekat, aku segera mengatur napas, memaksa otot-otot wajahku untuk rileks. Ia masuk dengan wajah yang tampak lelah, namun tetap menyempatkan diri untuk menghampiriku dan mengecup puncak kepalaku seperti biasa.
Maaf aku pulang terlambat. Sayang, pertemuan tadi benar-benar menguras energi. Ucapnya sambil melonggarkan simpul dasinya. Ia menghempaskan tubuh di sampingku. Tampak begitu meyakinkan dalam perannya sebagai suami yang bekerja keras demi masa depan kami. Aku menatapnya, mencari sedikit saja gurat rasa bersalah di wajahnya. Namun yang kutemukan hanyalah ketenangan yang menakutkan. Bagaimana mungkin seseorang bisa berbohong begitu lancar setelah menguras ratusan juta rupiah milik istrinya sendiri? Aku merasakan dorongan kuat untuk berteriak dan melemparkan semua bukti itu ke wajahnya. Namun aku tahu ini bukan saatnya. Aku harus menemukan jejak-jejak lain yang mungkin ia tinggalkan. Setelah Andra beranjak ke kamar mandi, aku segera menuju ruang kerjanya yang terletak di sudut lantai 1. Ruangan itu biasanya tertutup rapat. Namun malam ini ia lupa mengunci pintunya karena terburu-buru. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mulai memeriksa laci mejanya yang terkunci. Aku tahu di mana ia menyembunyikan kunci cadangannya. Di dalam sebuah kotak kayu kecil di rak buku paling atas. Setelah berhasil membukanya, aku mulai memilah tumpukan kertas yang ada di sana. Sebagian besar adalah dokumen kantor yang membosankan. Namun di bagian paling bawah, aku menemukan sebuah amplop coklat tanpa identitas pengirim. Di dalam amplop itu, aku menemukan beberapa lembar tagihan kartu kredit atas namanya yang tidak pernah aku ketahui sebelumnya. Nilainya fantastis, mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya untuk pembelian barang-barang bermerek, makan malam di restoran mewah yang tidak pernah ia datangi bersamaku, dan beberapa transaksi di butik perhiasan wanita. Dadaku terasa sesak. Apakah ada wanita lain? Ataukah ini semua hanya bagian dari upayanya untuk terlihat seperti pria kelas atas di depan teman-temannya? Aku terus mencari hingga menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul hitam. Di dalamnya, Andra mencatat setiap aliran dana yang ia ambil dari rekening bersama kami, lengkap dengan rencana penggunaan sisa uang yang masih ada di sana. Ia bukan hanya seorang pencuri, ia adalah seorang perencana yang sangat teliti. Ia mencatat tanggal-tanggal di mana aku biasanya sibuk dengan urusan galeri, saat-saat di mana aku paling lengah untuk memeriksa laporan bank. Di halaman terakhir, ada sebuah catatan yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Ia menuliskan sebuah target angka yang harus ia capai sebelum akhir tahun ini, sebuah jumlah yang cukup untuk membuatnya mandiri secara finansial tanpa perlu bergantung lagi padaku. Ternyata selama ini, aku hanyalah sebuah batu loncatan baginya. Aku hanyalah sumber pendanaan untuk ambisi-ambisi pribadinya yang haus akan pengakuan sosial. Aku mendengar suara pintu kamar mandi terbuka dari lantai atas. Dengan cepat, aku mengembalikan semua dokumen itu ke posisi semula, mengunci laci, dan meletakkan kembali kuncinya di kotak kayu. Aku keluar dari ruang kerja dengan perasaan mual yang tak tertahankan. Aku bersandar di dinding lorong yang dingin, mencoba menahan air mata yang mulai mendesak keluar. Pengkhianatan ini jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Ini bukan sekadar soal mobil mewah, tapi soal bagaimana ia secara sistematis merencanakan untuk meninggalkanku setelah semua hartaku ia kuras habis. Kelembutan yang ia tunjukkan selama ini hanyalah racun yang dibalut madu. Saat aku kembali ke kamar, Andra sudah berbaring di tempat tidur dengan ponsel di tangannya. Ia menoleh dan tersenyum padaku. "Andini, kenapa wajahmu pucat sekali? Kamu sakit?" Tanyanya dengan nada suara yang penuh kekhawatiran palsu. Aku ingin tertawa histeris mendengar pertanyaannya. Namun aku hanya menggeleng pelan. "Hanya sedikit pusing, Mas. Mungkin karena kurang tidur." Jawabku sambil merebahkan diri di sisi tempat tidur yang jauh darinya. Ia mencoba mendekat dan merangkul bahuku. Namun aku dengan halus menghindar dengan alasan ingin segera tidur. Aku tidak bisa membiarkan kulitnya menyentuhku lagi tanpa merasa jijik. Malam itu, aku terjaga hingga fajar menyingsing. Di kegelapan kamar, aku memandangi langit-langit, menyusun rencana pembalasanku. Aku tidak akan membiarkan dia mengambil 1 rupiah pun lagi dari rekeningku. Namun, aku juga harus memastikan bahwa dia tidak akan bisa lari begitu saja. Aku teringat pada Faruk, pria yang dulu pernah mengejar cintaku namun aku tolak demi memilih Andra. Faruk kini adalah seorang ahli investigasi yang sangat disegani. Aku tahu dia pasti bisa membantuku mengungkap semua jaringan kebohongan Andra hingga ke akar-akarnya.
Aku butuh bukti yang tidak bisa dibantah di pengadilan nanti. Bukan hanya sekadar struk pembayaran dan catatan tangan. Besok pagi, aku akan menemuinya secara rahasia. Aku akan memulai langkah pertamaku untuk menghancurkan panggung sandiwara yang telah dibangun suamiku. Jejak-jejak yang tertinggal malam ini sudah cukup bagiku untuk berhenti menjadi istri yang penurut. Aku akan berubah menjadi badai yang akan meruntuhkan segala kemewahan semu yang ia banggakan. Andra pikir dia adalah pemain catur yang handal. Namun dia lupa bahwa dialah yang berdiri di atas papan catur milikku. Aku akan membiarkan dia merasa menang untuk sementara waktu, sebelum akhirnya aku menjatuhkan skakmat yang akan membuatnya kehilangan segalanya, termasuk harga diri yang selama ini ia curi dariku dengan cara yang paling hina. Pagi itu, udara terasa begitu menyesakan, seolah-olah dinding rumah besar ini mulai menghimpit keberadaanku. Aku berpamitan pada Andra dengan alasan ada pertemuan kurator di galeri yang tidak bisa ditunda. Ia melepasku dengan kecupan rutin di pipi, sebuah gestur yang kini terasa seperti sengatan lebah yang meninggalkan racun. Aku memacu mobilku menjauh, namun tujuanku bukan galeri seni yang penuh dengan lukisan indah, melainkan sebuah kawasan industri di pinggiran kota di mana sebuah showroom mobil mewah lainnya berdiri. Berdasarkan catatan kecil di buku hitam Andra yang kulihat semalam, ada satu nama sales yang berulang kali muncul di sana, seorang pria bernama Januar. Aku mengenakan kacamata hitam besar dan syal sutra untuk menutupi sebagian wajahku. Aku tidak ingin ada mata-mata keluarga yang mengenaliku dalam keadaan kacau seperti ini. Sesampainya di sana, aku melangkah masuk dengan sisa keberanian yang kupunya. Showroom ini lebih eksklusif daripada yang sebelumnya, dengan penjagaan yang jauh lebih ketat. Aku segera meminta bertemu dengan Januari, mengaku sebagai asisten pribadi dari keluarga Andra yang ingin mengurus administrasi tambahan. Keberuntungan tampaknya sedang berpihak padaku. Januar menyambutku dengan ramah di ruang tunggu privat yang berdinding kaca gelap, menghadap langsung ke deretan mobil sport yang mengkilap. Ah, jadi Bapak Andra ingin menambah fitur keamanan pada unitnya? Tanya Januar sambil membuka sebuah map tebal berwarna merah. Aku mengangguk pelan, mencoba menahan gejolak di dadaku saat melihat nama suamiku tertera besar di sana. Benar sekali. Beliau sangat teliti soal keamanan. Jadi saya diminta untuk memeriksa kembali semua detailnya. Jawabku dengan suara yang kupaksakan tetap stabil. Januar kemudian memutar layar komputernya ke arahku, menunjukkan rincian pesanan yang membuat nafasku tertahan. Di sana, bukan hanya satu mobil yang sedang dalam proses pelunasan, melainkan ada 2 unit berbeda dengan total nilai yang sanggup membangun 10 rumah sederhana. Namun, kejutan sesungguhnya bukan pada jumlah nominalnya. Mataku terpaku pada bayangan di luar ruangan kaca ini. Melalui pantulan kaca yang gelap, aku melihat sebuah siluet pria yang sangat kukenal sedang berjalan di area pameran bersama seorang wanita muda yang modis. Jantungku berdegup kencang hingga telingaku berdenging. Itu Andra. Dia seharusnya berada di kantor untuk rapat penting. Namun di sana dia berdiri, sedang tertawa lepas sambil merangkul pinggang wanita itu. Mereka tampak sangat akrab. Bahkan sesekali Andra mengecup pelipis wanita itu dengan cara yang sama persis seperti yang dia lakukan padaku setiap pagi. Rasa mual yang hebat menghantam perutku, membuatku hampir kehilangan keseimbangan di kursi empuk itu. Ibu? Apakah ibu baik-baik saja? Suara Januar memecah lamunanku yang menyakitkan. Aku segera membuang muka, berusaha agar Andra tidak melihatku melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Saya hanya sedikit pusing. Bisa tolong ambilkan saya air putih? Pintaku dengan suara parau. Saat Januar melangkah keluar, aku segera mengeluarkan ponselku dan mengambil foto mereka dari balik kaca film yang gelap. Tanganku gemetar hebat, namun aku berhasil mengabadikan momen pengkhianatan itu. Di sana, di depan mataku sendiri, Andra sedang memamerkan mobil sport berwarna merah kepada wanita itu, seolah-olah itu adalah hadiah kecil untuk kekasih simpanannya. Ternyata uangku bukan hanya untuk ambisi pribadinya, tapi juga untuk membiayai pengkhianatan cintanya. Aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana suamiku membukakan pintu mobil untuk wanita itu, membiarkannya duduk di kursi pengemudi sambil mereka berdiskusi dengan penuh kemesraan. Air mata mulai menggenang, namun aku menolaknya untuk jatuh. Aku tidak boleh menangis di tempat ini.
Aku harus tetap kuat demi harga diriku yang telah diinjak-injak. Bayangan di showroom itu menjadi bukti terakhir yang menghancurkan seluruh keraguanku. Andra bukan hanya seorang pencuri harta. Dia adalah pencuri kehidupan yang telah merampas 10 tahun masa mudaku untuk sebuah kebohongan yang sangat rapi. Aku merasa seperti sedang menonton film horor di mana aku adalah korban yang baru menyadari bahwa pembunuhnya ada di dalam rumah yang sama. Januar kembali membawa segelas air. Namun aku sudah tidak sanggup lagi berada di sana. Aku meneguk air itu dengan cepat, berterima kasih secara singkat, dan segera berpamitan dengan alasan ada panggilan mendesak. Aku berjalan keluar melalui pintu samping, menghindari area pameran utama agar tidak berpapasan dengan mereka. Di dalam mobil, aku terduduk lemas di balik kemudi. Nafasku tersenggal-senggal, dan keringat dingin membasahi punggungku. Foto-foto di ponselku terasa seperti bara api yang membakar saku tasku. Pengkhianatan ini sudah melampaui batas kewarasan. Dia menggunakan uangku untuk memanjakan wanita lain. Sementara aku di rumah diperlakukan seperti pajangan yang hanya perlu diberi kata-kata manis. Aku menghidupkan mesin mobil dengan amarah yang kini menggantikan rasa sedih. Bisikan kecurigaan yang selama ini menghantui kini telah berubah menjadi kepastian yang mutlak. Andra telah menggali lubang kuburnya sendiri dengan tangannya yang penuh tipu daya. Aku memacu mobilku menuju pusat kota, menuju gedung perkantoran tinggi di mana Farouk berkantor. Aku tidak bisa menunda ini lagi. Puncak dari sandiwara ini harus segera diakhiri sebelum dia benar-benar menguras habis segala yang kumiliki. Di tengah kemacetan jalanan, aku menatap bayanganku di spion tengah. Mataku tajam. Tidak ada lagi Andini yang lemah dan penurut di sana. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang siap menghancurkan siapapun yang berani bermain api dengan kepercayaannya. Showroom itu akan menjadi saksi bisu di mana aku melihat suamiku berubah menjadi sosok monster yang paling menjijikan. Bayangan mereka yang tertawa di atas penderitaanku terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Aku mengepalkan tangan, merasakan kuku-kukuku menusuk telapak tangan. Kamu sudah salah memilih lawan, Mas. Desisku pelan di antara kebisingan klakson mobil. Hari ini, aku telah melihat sisi gelap yang paling dalam dari pernikahan kami, dan aku berjanji pada diriku sendiri bahwa wanita di showroom itu tidak akan pernah menikmati 1 sen pun dari harta keluargaku lagi. Perjalanan menuju Farouk terasa sangat lama, namun setiap detiknya aku gunakan untuk memperkuat tekadku. Badai besar akan segera datang. Dan aku akan memastikan Andra tidak punya tempat untuk berlindung saat semuanya runtuh. Lantai marmer di lobi kantor Farouk terasa begitu dingin saat kakiku melangkah masuk. Namun hawa panas di dadaku jauh lebih membara. Aku tidak memedulikan tatapan beberapa staf yang memperhatikanku dengan heran karena penampilanku yang sedikit berantakan di balik kacamata hitam. Tujuanku hanya satu, yaitu ruangan di ujung lorong lantai 21. Saat pintu jati besar itu terbuka, Farouk sedang menatap keluar jendela kaca yang menampilkan cakrawala kota. Pria itu berbalik. Wajahnya yang tegas ketika berubah drastis saat melihatku. Ia tidak bertanya mengapa aku datang tanpa janji. Ia hanya menarik kursi untukku dan menyodorkan segelas air putih dengan gerakan yang sangat tenang, seolah tahu bahwa duniaku baru saja runtuh berkeping-keping di sebuah showroom mobil beberapa jam yang lalu. Aku tidak bisa menahan getaran di tanganku saat menyodorkan ponselku ke arahnya, menunjukkan foto-foto Andra yang sedang memanjakan wanita lain dengan uangku. Farouk terdiam, matanya menyipit memperhatikan setiap detail gambar itu. Lalu ia menghela napas panjang yang terdengar sangat berat. Jadi, ini alasan sebenarnya kamu menghubungiku setelah sekian lama, Andini? Tanyanya dengan suara rendah yang penuh empati. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Tenggorokanku terasa tercekik oleh amarah yang tertahan di pangkal lidah. Aku menceritakan semuanya, mulai dari mutasi rekening yang mencurigakan, kartu nama showroom yang kutemukan di saku jas Andra, hingga pengakuan pramuniaga tentang pembayaran uang muka yang mencapai 500 juta rupiah secara tunai dari rekening bersama kami. Farouk mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Jemarinya mengetuk meja dengan irama yang teratur seolah sedang menyusun strategi di dalam kepalanya. 500 juta itu baru permulaan. Andini. Jika dia sudah berani melakukan ini secara terbuka di showroom, artinya dia merasa sudah memiliki kendali penuh atas sistem keuanganmu. Ucap Farouk sambil mulai membuka beberapa dokumen di laptopnya.
Ia menjelaskan bahwa sebagai ahli investigasi keuangan, ia sering menemui kasus seperti ini, di mana pasangan yang terlalu dipercaya mulai menggerogoti aset keluarga secara perlahan seperti rayap. Namun, apa yang dilakukan Andra jauh lebih sistematis dan terencana daripada yang kubayangkan sebelumnya di rumah. Puncak pengkhianatan ini terasa semakin nyata saat Faruk menunjukkan hasil penelusuran awal yang ia lakukan hanya dalam waktu singkat menggunakan koneksi perbankannya. Ternyata, Andra tidak hanya mengambil uang dari rekening bersama, ia juga telah memalsukan tanda tanganku untuk mencairkan beberapa deposito jangka pendek yang seharusnya menjadi dana cadangan masa depanku. Total kerugian yang bisa terdeteksi saat ini sudah menyentuh angka 2 miliar rupiah. Jumlah yang fantastis untuk dibelanjakan dalam waktu singkat. Aku merasa seperti disambar petir di siang bolong. Pria yang tidur di sampingku setiap malam, pria yang mencium keningku dengan penuh kasih setiap pagi, ternyata adalah seorang pencuri yang sangat lihai dan berdarah dingin. Dia menggunakan celah di mana kamu memberinya akses penuh sebagai wakil pemilik perusahaan properti ayahmu. Lanjut Faruk dengan nada bicara yang sangat hati-hati namun tajam. Aku memejamkan mata, membiarkan satu tetes air mata jatuh tanpa bisa kubendung lagi. Rasa sakitnya bukan karena uang itu hilang, melainkan karena kenyataan bahwa cintaku selama 10 tahun ini dihargai dengan pengkhianatan yang begitu menjijikan. Andra memanfaatkan ketulusanku untuk memuaskan egonya dan membiayai wanita simpanannya. Di titik ini, aku menyadari bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Pernikahan ini sudah berakhir sejak pertama kali ia melangkah ke showroom itu dengan uang yang bukan miliknya. Aku menatap Faruk dengan pandangan yang kini penuh dengan api pembalasan. Aku ingin dia kehilangan segalanya. Faruk, aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya berada di posisi paling bawah, tanpa satu sen pun di sakunya. Desisku dengan nada yang sangat dingin hingga membuat suasana di ruangan itu terasa mencekam. Faruk mengangguk setuju. Ia mengeluarkan sebuah map biru yang berisi draft perjanjian hukum dan surat kuasa. Kita harus bergerak cepat sebelum dia melunasi sisa pembayaran mobil itu. Jika dia berhasil membawa lari aset-aset tersebut atas nama pribadinya, akan lebih sulit untuk menariknya kembali secara hukum perdata. Saran Faruk yang langsung kusambut dengan anggukan mantap tanpa ragu sedikit pun. Sore itu, di kantor Faruk, aku menandatangani serangkaian dokumen yang akan menjadi awal dari kehancuran Andra. Kami menyusun rencana untuk memutus semua akses keuangannya secara serentak tepat di tengah malam nanti, agar ia tidak memiliki kesempatan untuk menarik sisa dana yang ada. Aku juga memberikan wewenang penuh kepada Faruk untuk melacak keberadaan wanita di foto itu. Karena aku yakin dia adalah kunci untuk membongkar lebih banyak rahasia gelap yang disembunyikan suamiku. Setiap goresan penaku di atas kertas itu terasa seperti sebuah tebasan pedang yang memutus ikatan suci yang selama ini aku agungkan namun ternyata palsu belaka. Saat aku keluar dari gedung perkantoran itu, langit sudah berubah menjadi jingga kemerahan, memberikan kesan dramatis pada keputusanku hari ini. Aku tidak merasa lemah lagi. Sebaliknya, ada kekuatan baru yang mengalir di nadiku. Aku akan pulang ke rumah, menatap wajah pengkhianat itu sekali lagi, dan berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi hingga waktu eksekusi tiba. Puncak konflik ini baru saja dimulai, dan aku adalah sutradara yang akan menentukan bagaimana akhir dari drama menyedihkan ini. Andra mungkin berpikir dia telah memenangkan segalanya dengan uangku, namun dia tidak tahu bahwa saat ini dia sedang berjalan menuju jurang kehancuran yang telah aku siapkan dengan sangat rapi bersama Faruk. Sesampainya di rumah, aku melihat mobil Andra sudah terparkir di garasi. Aku menarik napas panjang, merapikan rambutku, dan memasang topeng ketenangan yang paling sempurna. Saat aku melangkah masuk ke dalam rumah, aku melihatnya sedang duduk di sofa sambil menyesap teh. Tampak sangat santai seolah dia adalah raja di istana ini. Kamu pulang terlambat. Sayang, bagaimana pertemuan di galeri? Tanyanya dengan nada suara yang masih terdengar manis di telingaku. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan arti tersembunyi. Sangat produktif. Mas, aku baru saja membuat beberapa keputusan besar yang akan mengubah masa depan kita. Jawabku dengan tenang sambil berjalan melewatinya menuju lantai atas tanpa menoleh lagi. Malam ini akan menjadi malam terakhir baginya untuk menikmati kemewahan yang ia curi dariku. Di dalam kamar, aku mengganti sandi semua akun perbankan pribadiku dan memastikan bahwa Faruk sudah siap dengan langkah selanjutnya.
Aku menatap cermin, melihat seorang wanita yang tidak lagi bisa dihancurkan oleh kebohongan pria manapun. Puncak pengkhianatan ini telah mengubahku menjadi sosok yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku akan memastikan bahwa setiap rupiah yang ia ambil akan dibayar dengan harga diri yang hancur total. Besok pagi, Andra akan bangun di dunia yang sangat berbeda, di mana senyuman manis dan kata-kata rayuannya tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya dari kemurkaanku yang sudah memuncak. Malam itu terasa begitu panjang, seolah-olah jarum jam sengaja memperlambat detaknya untuk menyiksaku dalam kesunyian yang mencekam. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap punggung Andra yang tertidur lelap dengan napas yang teratur. Bagaimana bisa seorang pengkhianat tidur setenang itu setelah membangun istana di atas tumpukan kebohongan? Tanganku terkepal kuat di bawah selimut sutra, menahan gejolak amarah yang hampir meledak. Tepat pukul 12 malam, ponselku bergetar pelan di bawah bantal. Sebuah pesan singkat dari Faruk muncul. Semua akses telah diputus. Rekening diblokir. Sekarang giliranmu. Aku bangkit dengan perlahan, melangkah menuju ruang keluarga yang luas dan menyalakan semua lampu kristal hingga ruangan itu terang benderang. Aku tidak ingin ada sudut gelap dalam konfrontasi ini. Aku duduk di kursi tunggal yang menghadap langsung ke arah tangga, menanti pria yang kusebut suami itu terbangun karena cahaya yang menyilaukan. Benar saja, tidak sampai 10 menit kemudian, Andra turun dengan wajah mengantuk dan dahi berkerut. Andini, kenapa semua lampu dinyalakan? Kamu tidak bisa tidur? Tanyanya dengan suara serak, masih mencoba mempertahankan nada lembut yang kini terdengar menjijikkan di telingaku. Aku tidak menjawab. Aku hanya meletakkan ponselku di atas meja kopi, menampilkan foto dirinya bersama wanita itu di showroom mobil. Langkah Andra terhenti di anak tangga terakhir. Matanya membelalak. Wajahnya yang semula tenang seketika berubah pucat pasi di bawah siraman cahaya lampu. Keheningan yang menyakitkan menyelimuti kami selama beberapa detik. Sebelum akhirnya ia mencoba tertawa sumbang. Sayang, apa ini? Kamu memata-mataiku? Itu hanya rekan bisnis. Aku sedang mencarikan mobil untuk operasional kantor. Ucapnya dengan suara yang mulai bergetar. Kebohongan itu meluncur begitu saja dari bibirnya, seolah-olah ia sudah melatihnya ribuan kali di depan cermin. Jangan sebut aku, sayang, lagi, Andra. Bibirmu terlalu kotor untuk mengucapkan kata itu. Desisku dengan nada yang begitu dingin hingga ia tampak tersentak. Aku berdiri, melangkah mendekatinya dengan tatapan tajam yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. 2 miliar rupiah. 500 juta tunai untuk uang muka mobil sport merah itu. Semuanya menggunakan uangku, menggunakan tanda tanganku yang kau palsukan. Apakah itu juga bagian dari operasional kantor? Tanyaku dengan penekanan pada setiap kata. Andra terdiam. Ia mencoba meraih tanganku namun aku segera menepisnya dengan kasar. Topeng kelembutan yang ia kenakan selama 10 tahun kini retak dan hancur berantakan di lantai marmer ini. Andini, dengarkan aku dulu. Aku melakukan ini karena aku merasa rendah di depan keluargamu. Aku hanya ingin memiliki sesuatu yang bisa kubanggakan sebagai pria. Teriaknya tiba-tiba, mengubah taktik dari memohon menjadi menyerang. Sifat aslinya yang manipulatif mulai muncul ke permukaan. Ia mulai menyalahkan keadaanku, menyalahkan kekayaan keluargaku sebagai alasan di balik pencuriannya. Ia berdiri membusungkan dada, mencoba mengintimidasiku dengan suaranya yang meninggi. Namun, aku tidak gentar sedikit pun. Aku justru merasa kasihan melihat betapa kecilnya harga diri pria yang berdiri di hadapanku ini. Ia mencuri karena ia terlalu malas untuk berusaha, dan ia berkhianat karena ia terlalu lemah untuk setia. Kamu ingin merasa seperti pria? Aku tertawa sinis, sebuah tawa yang penuh dengan penghinaan. Seorang pria sejati tidak akan mencuri dari istrinya untuk membelikan barang mewah bagi wanita simpanan. Seorang pria sejati tidak akan bersembunyi di balik ketiak mertuanya sambil menggerogoti hartanya seperti parasit. Kata-kataku menghantamnya tepat di ulu hati. Wajah Andra memerah padam karena amarah yang meluap. Ia melangkah maju, tangannya terkepal seolah ingin melakukan sesuatu yang nekat. Namun langkahnya terhenti saat aku mengangkat selembar kertas bukti laporan kepolisian yang sudah disiapkan Faruk. Silakan, Mas.
Lakukan sesuatu yang bodoh dan aku pastikan malam ini juga kamu akan tidur di sel tahanan atas tuduhan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Ancamku dengan suara yang tetap tenang namun mematikan. Andra terpaku di tempatnya. Nafasnya memburu. Matanya menatapku dengan kebencian yang murni. Ia menyadari bahwa wanita yang selama ini ia anggap sebagai boneka penurut telah berubah menjadi predator yang siap menghancurkannya. Di tengah ruangan mewah ini, konfrontasi kami mencapai puncaknya. Tidak ada lagi kata-kata manis. Tidak ada lagi pelukan hangat. Yang tersisa hanyalah dua orang asing yang sedang berperang memperebutkan sisa-sisa martabat yang hancur. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpaku, Andini? Selama 10 tahun aku yang mengurus segala keperluanmu, aku yang menjagamu. Teriaknya lagi, mencoba mencari celah untuk menjatuhkan mentalku. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Justru karena 10 tahun itulah aku sadar betapa mahalnya harga yang harus kubayar untuk sebuah kepalsuan. Kamu tidak menjagaku, Andra. Kamu hanya menjaga sumber keuanganmu agar tetap mengalir. Tapi mulai detik ini, keran itu sudah kututup selamanya. Aku mengambil napas panjang, merasakan beban berat di pundakku perlahan terangkat. Puncak konflik ini bukan hanya tentang kemarahan, tapi tentang kepastian bahwa aku tidak lagi membutuhkannya. Andra jatuh terduduk di anak tangga, menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya. Isak tangis palsu mulai terdengar, sebuah upaya terakhir untuk memancing belas kasihanku. Namun, hatiku sudah membatu. Aku melihatnya bukan lagi sebagai suami, melainkan sebagai noda hitam dalam sejarah hidupku yang harus segera dibersihkan. Aku berjalan menuju pintu utama, membukanya lebar-lebar, membiarkan angin malam yang dingin masuk ke dalam rumah. Pergilah. Bawa pakaian yang melekat di tubuhmu saja. Jangan harap bisa membawa satu barang pun dari rumah ini, karena semuanya dibeli dengan uang yang kamu curi dariku. Ucapku dengan tegas. Konfrontasi berdarah dingin ini berakhir dengan kekalahan telak di pihaknya. Andra mendongak. Matanya merah bukan karena sedih, tapi karena frustrasi. Ia menyadari bahwa semua rencananya untuk menjadi kaya secara instan telah musnah dalam satu malam. Ia mencoba bicara lagi, namun aku hanya menunjuk ke arah pintu dengan jari yang mantap. Malam itu, di bawah cahaya lampu kristal yang mahal, aku menyaksikan pria itu melangkah keluar dengan langkah gontai, meninggalkan kemewahan yang selama ini ia puja. Aku menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat, bersandar pada kayu jati yang kokoh itu sambil memejamkan mata. Ini adalah puncak dari segala luka, namun juga awal dari sebuah kebebasan yang sesungguhnya. Suasana rumah mewah ini mendadak terasa seperti sebuah katedral yang sunyi setelah dentum pintu depan yang tertutup rapat itu memutus segala kaitan batinku dengan Andra. Aku berdiri mematung di balik daun pintu kayu jati yang kokoh, merasakan detak jantungku perlahan mulai melambat dari ritme kemarahan yang tadinya memburu. Udara dingin dari pendingin ruangan menyentuh kulitku, namun kali ini rasa dingin itu tidak lagi membuatku menggigil. Justru ia terasa seperti pembasuh luka yang menenangkan. Aku menarik napas panjang, menghirup sisa-sisa aroma parfum Andra yang masih tertinggal di udara. Aroma yang selama 10 tahun ini kusebut sebagai bau keselamatan, namun kini tercium seperti racun yang memuakan. Tanpa membuang waktu, aku melangkah menuju ruang kerja pribadi di lantai 2. Lampu meja yang temaram menyinari tumpukan dokumen yang sudah disiapkan oleh Faruk. Inilah saatnya untuk melakukan pemutusan rantai yang sesungguhnya. Aku membuka laptop. Jemariku bergerak dengan ketangkasan yang didorong oleh rasa sakit hati yang mendalam. Langkah pertama adalah masuk ke sistem perbankan prioritas yang selama ini menjadi sumber kehidupan Andra. Dengan satu gerakan yang mantap, aku menekan tombol blokir pada kartu kredit tambahan yang ia pegang. Kartu yang selama ini ia gunakan untuk membayar makan malam romantis dengan wanita di showroom itu, kini hanyalah selembar plastik sampah yang tidak bernilai. Satu persatu, akun akses yang ia miliki mulai kuhapus. Aku melihat daftar transaksi terakhirnya. Sebuah reservasi hotel berbintang untuk akhir pekan depan dan pembayaran cicilan kedua untuk jam tangan mewah yang baru ia beli. Aku tersenyum pahit. Andra benar-benar sudah merencanakan masa depan yang gemilang di atas penderitaanku. Namun, mulai detik ini, semua kemewahan semu itu akan menguap seperti embun di bawah terik matahari.
Aku mengirimkan pesan singkat kepada Faruk untuk segera mengaktifkan pembatasan aset perusahaan. Sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan properti ayahku, aku memiliki wewenang penuh untuk membekukan posisi Andra sebagai direktur operasional sementara waktu, menunggu hasil audit investigasi yang akan membongkar semua kecurangannya. Rasanya ada beban raksasa yang terangkat dari pundakku setiap kali aku menekan tombol konfirmasi di layar komputer. Pemutusan rantai ini bukan hanya soal uang. Ini adalah soal mengambil kembali kedaulatan atas hidupku sendiri yang selama ini kuserahkan secara cuma-cuma kepadanya. Aku teringat bagaimana dulu aku dengan polosnya memberikan semua kata sandi dan akses keuangan kepadanya. Hanya karena aku percaya bahwa seorang suami adalah pelindung yang paling aman. Betapa naifnya aku. Di dunia ini, bahkan bayanganmu sendiri pun bisa meninggalkanmu saat kegelapan datang. Apalagi seorang pria yang hatinya sudah dirasuki oleh keserakahan dan pengkhianatan yang sangat keji. Setelah selesai dengan urusan perbankan, aku berjalan menuju walk-in closet yang luas. Di sana, deretan setelan jas mahal milik Andra tergantung dengan rapi. Aku mengambil sebuah koper besar yang tergeletak di sudut ruangan. Dengan gerakan tanpa emosi, aku mulai memasukkan pakaian-pakaian itu ke dalamnya. Tidak ada lagi rasa sayang. Tidak ada lagi kenangan manis yang menahan tanganku. Setiap helai kain yang masuk ke dalam koper itu adalah representasi dari setiap kebohongan yang ia ucapkan padaku. Aku melihat sebuah jam tangan yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-7. Dulu, aku menabung selama berbulan-bulan dari hasil galeri seniku hanya untuk memberinya sesuatu yang spesial. Sekarang, benda itu tampak menjijikkan di mataku. Aku menyeret koper itu keluar ke balkon depan. Di bawah sana, aku melihat Andra masih berdiri di dekat gerbang. Tampak sedang menelpon seseorang dengan wajah frustrasi. Mungkin ia baru saja menyadari bahwa kartu kreditnya sudah tidak bisa digunakan untuk memesan taksi daring atau membayar hotel murah sekalipun. Aku melemparkan koper itu dari atas balkon. Debum keras saat koper itu menghantam lantai semen di bawah mengejutkannya. Ia menatap ke atas. Matanya penuh dengan kemarahan dan kehinaan yang campur aduk. Itu semua milikmu, Andra. Ambil dan jangan pernah injakan kakimu di tanah ini lagi. Teriakku dengan suara yang lantang dan penuh wibawa. Ia mencoba berteriak membalas. Namun suaranya tenggelam oleh suara mesin mobil keamanan perumahan yang mulai mendekat. Aku sudah menghubungi pihak keamanan untuk memastikan bahwa tidak ada orang asing yang membuat keributan di depan rumahku. Aku melihatnya dengan terpaksa menyeret koper itu menjauh. Berjalan kaki di bawah temaram lampu jalanan perumahan elit yang selama ini ia banggakan. Pemandangan itu adalah puncak dari kemenanganku malam ini. Pria yang tadinya merasa setinggi langit karena uang istrinya, kini harus berjalan terseok-seok memikul sisa hidupnya yang hancur dalam sebuah koper tua. Pemutusan rantai ini telah selesai secara fisik, namun aku tahu proses penyembuhan jiwaku baru saja dimulai. Aku kembali masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu balkon rapat-rapat. Aku duduk di sofa ruang tamu, membiarkan kegelapan menyelimutiku sejenak. Di dalam keheningan itu, aku menyadari bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Tidak ada ruang bagi pengkhianat di dalam istana yang dibangun dengan ketulusan. Aku meraih ponselku dan melihat sebuah panggilan tak terjawab dari nomor yang tidak kukenal. Instingku mengatakan itu adalah wanita simpanan Andra yang mulai panik, karena pria pujaannya tidak lagi memiliki daya beli. Aku memblokir nomor itu tanpa ragu. Aku tidak akan membiarkan sampah-sampah masa lalu Andra mengotori ketenangan baruku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku tidur di kamar tamu yang berbeda. Aku ingin membuang semua jejak Andra dari indera penciumanku. Di tempat tidur yang baru, aku menatap langit-langit, membayangkan esok pagi tanpa ada lagi sandiwara sarapan yang penuh kepalsuan. Aku merasa bebas, meskipun kebebasan ini terasa sedikit perih di awal. Pemutusan rantai keuangan dan hubungan ini adalah gerbang menuju diriku yang sebenarnya. Andini yang kuat dan tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mencuri cahaya hidupnya. Besok, fajar akan menyingsing dan aku akan bangun sebagai wanita yang utuh, tanpa bayang-bayang pria parasit yang kini sedang meratapi nasibnya di pinggir jalan. Puncak konflik ini telah berlalu, meninggalkan puing-puing masa lalu yang akan kujadikan fondasi untuk masa depan yang lebih kokoh dan jujur. Pagi yang biasanya cerah kini terasa abu-abu,
Seolah-olah awan rendah sengaja turun untuk menekan sisa-sisa semangat yang kupunya. Aku terbangun di kamar tamu dengan perasaan yang sangat asing. Tidak ada lagi suara gemericik air dari kamar mandi utama. Tidak ada aroma kopi yang biasanya disiapkan Andra. Dan yang paling melegakan, tidak ada lagi kebohongan yang harus kudengar. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat aku baru saja menyesap teh hangat di ruang makan, suara gedoran keras di pintu depan memecah sunyi. Aku tahu siapa itu. Hanya ada satu orang yang memiliki keberanian sekaligus keputusasaan sebesar itu untuk mengusik ketenanganku di jam 10 pagi. Aku membuka pintu dengan perlahan, membiarkan rantai pengaman tetap terpasang. Di balik celah itu, aku melihat sosok Andra yang sangat berbeda dari pria klimis yang kucintai selama 10 tahun. Rambutnya berantakan, kemejanya kusut, dan matanya merah karena kurang tidur. Atau mungkin karena amarah yang tertahan. Ia tampak seperti seekor singa yang baru saja kehilangan taringnya. Andini, buka pintunya. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku tidak bisa membayar hotel, kartu kreditku mati semua. Bahkan untuk mengisi bensin pun aku tidak punya uang tunai. Teriaknya dengan suara yang serak dan penuh kepanikan. Harga dirinya yang selama ini dipupuk dengan uangku kini telah runtuh. Menyisakan seorang pria malang yang tidak tahu cara bertahan hidup tanpa fasilitas mewah. Aku hanya menatapnya datar, tanpa ada rasa iba sedikit pun yang tersisa di hatiku. Itu bukan urusanku lagi. Andra, kamu yang memilih untuk menghabiskan uang tunai di rekening bersama untuk uang muka mobil itu, bukan? Jadi, nikmatilah sisa hidupmu di dalam mobil mewah yang bahkan belum lunas itu. Jawabku dengan nada bicara yang sangat tenang. Kalimatku seolah menjadi bensin yang menyambar api kemarahannya. Ia mulai memaki, mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pernah terbayangkan akan keluar dari mulut pria yang selama ini ku kenal sangat lembut. Runtuhnya harga diri Andra memicu sisi gelap yang selama ini ia sembunyikan dengan rapi di balik topeng kesetiaan. Kamu pikir kamu hebat karena punya uang? Kamu itu hanya wanita sombong yang tidak tahu cara menghargai suami. Tanpaku, kamu hanya akan kesepian di rumah besar ini. Umpatnya sambil menendang pintu jati itu dengan keras. Aku tetap berdiri tegak, tidak bergeming sedikit pun. Aku menyadari bahwa kemarahannya adalah bentuk pertahanan diri terakhir, karena ia tahu bahwa ia sudah tidak memiliki daya tawar lagi. Ia adalah parasit yang baru saja dicabut dari inangnya, dan kini ia sedang meronta-ronta menunggu ajalnya secara finansial. Aku segera mengambil ponsel dan menekan nomor keamanan perumahan kembali. Melihat tindakanku, Andra sempat terdiam sejenak. Napasnya memburu, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Puncak dari keruntuhan harga dirinya terjadi saat sebuah mobil derek masuk ke halaman rumah. Faruk telah bergerak lebih cepat dari yang kubayangkan. Mobil sport yang selama ini ia banggakan di showroom, yang ternyata sudah ia bawa pulang secara ilegal dengan memalsukan dokumen penyerahan, kini akan ditarik kembali oleh pihak leasing karena pembatalan transaksi sepihak yang kulakukan. Andra terpaku melihat mobil itu dinaikkan ke atas truk derek. Ia mencoba menghalangi petugas. Namun dua orang petugas keamanan perumahan segera memegangi lengannya. Di depan mata para tetangga yang mulai keluar rumah karena penasaran, Andra berteriak-teriak seperti orang kesurupan, meratapi hilangnya simbol kemewahan terakhir yang ia miliki. Jangan ambil mobil itu. Itu milikku. Andini, hentikan mereka. Rintihnya, yang kini berubah dari kemarahan menjadi permohonan yang memalukan. Aku hanya berdiri di balkon lantai 2, menyaksikan drama itu dengan perasaan hampa. Melihatnya bersimpuh di aspal sambil mengejar truk derek itu adalah pemandangan yang paling menyedihkan sekaligus paling memuaskan yang pernah kulihat. Inilah pria yang mengkhianatiku demi sebuah benda mati. Kini benda itu pergi, dan ia tertinggal di sana tanpa apapun. Runtuhnya harga diri Andra adalah konsekuensi logis dari keserakahan yang ia pelihara sendiri. Ia telah menukar 10 tahun pengabdian dan cinta tulusku dengan sebuah mesin bermesin cepat yang kini meninggalkannya dalam debu jalanan. Setelah keributan itu mereda dan Andra dipaksa keluar dari area perumahan oleh petugas keamanan, aku kembali masuk ke dalam rumah. Aku terduduk di lantai ruang tamu, merasakan keheningan yang luar biasa kembali menyelimuti. Ponselku bergetar,
Ada pesan dari Faruk yang mengabarkan bahwa ia telah menemukan lokasi apartemen yang disewa Andra untuk wanita simpanannya menggunakan dana operasional kantorku. Hatiku terasa perih sekali lagi. Namun kali ini rasa perih itu disertai dengan kekuatan untuk menyelesaikan semuanya hingga tuntas. Aku tidak akan membiarkan ada satupun sisa dari pengkhianatannya yang masih berdiri tegak. Besok, aku akan mengunjungi tempat itu, bukan untuk melabrak, tapi untuk mengambil kembali apa yang secara sah adalah milik keluargaku. Malam itu, aku menghabiskan waktu dengan merobek semua foto pernikahan kami yang masih tersisa. Setiap sobekan kertas itu terasa seperti melepaskan satu demi satu ikatan emosional yang selama ini membelengguku. Andra mungkin menganggapku sombong, tapi ia lupa bahwa kesombongan adalah pertahanan terakhir bagi mereka yang telah dihancurkan kepercayaannya. Aku melihat bayanganku di jendela yang gelap. Seorang wanita yang telah melewati badai pengkhianatan dan keluar sebagai pemenang, meskipun kemenangannya terasa pahit. Harga diri Andra mungkin sudah runtuh. Namun harga diriku justru sedang bangkit dari abu kehancuran. Aku tidak lagi membutuhkan pelabuhan palsu untuk bersandar, karena aku telah menemukan kekuatan untuk mengarungi samudera kehidupanku sendiri tanpa perlu bergantung pada siapapun lagi. Sebelum memejamkan mata, aku teringat pada Faruk. Pria itu telah melampaui tugasnya sebagai konsultan hukum. Ada sesuatu dalam suaranya yang memberikan ketenangan ekstra bagiku. Besok, pertemuan dengannya akan menjadi langkah awal untuk menyusun masa depan yang lebih bersih. Aku harus memastikan bahwa tidak ada lagi celah bagi parasit seperti Andra untuk masuk ke dalam hidupku. Runtuhnya kerajaan pasir yang dibangun suamiku hanyalah awal dari pembersihan besar-besaran yang kulakukan. Aku menarik selimut, merasakan kasur yang luas ini tidak lagi terasa kosong, melainkan terasa lega. Esok adalah hari baru, dan aku sudah siap untuk menghadapi apapun rahasia yang masih tersimpan di balik apartemen rahasia Andra yang kini sudah berada di bawah pengawasanku. Lobi apartemen mewah di pusat kota itu beraroma cendana dan melati, sebuah keharuman yang sangat kukenal karena itu adalah parfum yang sering aku belikan untuk Andra. Namun, kali ini aromanya terasa menyesakan, seolah-olah setiap partikel udara di sini bersekongkol untuk menertawakan kebodohanku. Aku berdiri di sana dengan setelan kerja yang kaku, memegang sebuah map kulit hitam yang berisi surat pengosongan unit. Faruk berdiri di sampingku. Sosoknya yang tinggi dan tenang memberikan perlindungan yang sangat kubutuhkan saat ini. Ia tidak banyak bicara, namun tatapan matanya yang tajam seolah mengatakan bahwa ia siap melakukan apapun untuk memastikanku tetap tegak di tengah badai kenyataan ini. Kami melangkah menuju lift cepat yang membawa kami ke lantai 32. Jantungku berdegup kencang, sebuah debaran yang bukan berasal dari rasa takut, melainkan dari amarah yang sudah mencapai titik didih. Saat pintu lift terbuka, aku melihat nomor unit 3201. Inilah tempat di mana Andra menyembunyikan sisi gelap kehidupannya, sebuah sarang yang ia bangun dengan uang hasil memalsukan tanda tanganku. Faruk mengetuk pintu dengan tegas. Tidak butuh waktu lama hingga pintu itu terbuka, menampilkan sosok wanita muda yang kulihat di showroom tempo hari. Ia tampak terkejut. Matanya membelalak menatapku dan Faruk bergantian. "Siapa kalian? Cari siapa?" Tanyanya dengan nada suara yang mencoba terdengar berani namun bergetar. "Aku Andini, istri sah dari pria yang menyewa tempat ini." Jawabku dengan suara yang sangat rendah namun tajam seperti sembilu. Aku melangkah masuk tanpa menunggu izin, membiarkan Faruk menjagaku dari belakang. Ruang tamu apartemen itu dipenuhi dengan barang-barang bermerek, tas kulit yang harganya setara dengan biaya pendidikan setahun, jam tangan emas, dan sebuah bingkai foto besar di atas bufet yang memperlihatkan Andra sedang memeluk wanita ini dengan sangat mesra. Rasa mual yang hebat menyerangku, namun aku segera menelannya kembali. Aku meletakkan map hitam itu di atas meja kaca yang mahal. Unit ini disewa atas nama perusahaan keluargaku, dan mulai detik ini, aksesnya sudah kumatikan. Kamu punya waktu 1 jam untuk mengemasi pakaianmu sebelum petugas keamanan mengosongkan tempat ini secara paksa. Wanita itu mulai menangis. Sebuah tangisan dramatis yang biasanya mungkin berhasil meluluhkan hati pria seperti Andra. Andra bilang dia sedang proses cerai dengan istrinya yang jahat. Dia bilang semua ini adalah hasil kerja kerasnya. Isaknya sambil mencoba meraih lenganku.
Aku menepisnya dengan rasa jijik yang luar biasa. Istri jahat yang kamu maksud adalah orang yang membiayai setiap butir nasi yang kamu makan di sini. Dan kerja keras yang dia maksud adalah mencuri uang dari rekening pribadiku. Balasku telak. Faruk melangkah maju, memberikan kartu namanya kepada wanita itu. Saya konsultan hukum Ibu Andini. Segala bentuk perlawanan akan kami bawa ke jalur pidana penggelapan aset. Sebaiknya Anda segera pergi, ucap Faruk dengan nada yang tidak terbantahkan. Di tengah kekacauan itu, pintu apartemen kembali terbuka. Andra masuk dengan wajah yang sangat kusut. Namun seketika ia terpaku melihat kehadiranku dan Faruk di sana. Andini, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan suara yang parau. Ia menoleh ke arah wanita simpanannya yang sedang terisak, lalu kembali menatapku dengan tatapan yang kini penuh dengan keputusasaan. Mas, mereka mau mengusirku. Tolong aku, teriak wanita itu. Andra mencoba melangkah mendekatiku, namun Faruk dengan sigap menghalangi jalannya. Jangan mendekat, Andra. Batas kesabaran klien saya sudah habis, tegas Faruk. Pertemuan tak terduga ini menjadi titik balik di mana Andra menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Andini, tolong jangan lakukan ini di depan dia. Aku bisa jelaskan semuanya, rintih Andra. Suaranya terdengar sangat kecil dan hina. Aku hanya tertawa hambar. Sebuah tawa yang merobek keheningan ruangan itu. Menjelaskan apa lagi, Mas? Bahwa kamu butuh 2 unit mobil mewah dan 1 apartemen hanya untuk membuktikan bahwa kamu seorang pria? Kamu sudah kehilangan segalanya. Harga dirimu, rumahmu, dan sekarang panggung sandiwaramu ini. Aku berbalik arah, tidak ingin melihat wajahnya lebih lama lagi. Aku melangkah keluar dari apartemen itu, meninggalkan mereka dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Faruk mengikutiku, memastikan bahwa tidak ada intimidasi yang dilakukan Andra terhadapku. Di dalam lift yang turun, aku merasa tubuhku sedikit limbung. Faruk dengan cekatan memegang sikuku, membantuku agar tetap berdiri seimbang. Kamu luar biasa, Andini. Tidak banyak orang yang bisa bersikap setegas itu di depan pengkhianat. Pujinya pelan. Aku menatap pantulan diriku di dinding lift yang mengkilap. Mataku merah namun tajam. Ini belum selesai, Faruk. Aku ingin memastikan dia tidak bisa merangkak naik lagi. Jawabku. Faruk mengangguk mantap. Sebuah janji tersirat bahwa ia akan menemaniku hingga akhir. Pertemuan di apartemen ini bukan hanya tentang pengusiran, tapi tentang memutus sisa-sisa harapan Andra untuk bisa kembali memanipulasiku. Setelah keluar dari gedung apartemen, kami berjalan menuju mobil Faruk yang terparkir di depan lobi. Udara sore terasa sedikit lebih segar di paru-paruku. Andini, ada sesuatu yang harus aku sampaikan secara pribadi, ucap Faruk saat kami sudah berada di dalam mobil yang tenang. Ia menyerahkan sebuah amplop kecil berwarna biru tua. Ini adalah hasil investigasiku yang paling dalam. Andra ternyata sudah melakukan pengalihan aset sejak tahun kelima pernikahan kalian. Dia tidak bekerja sendirian. Lanjutnya. Aku membuka amplop itu dan membaca isinya. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat nama-nama yang terlibat, termasuk beberapa orang yang selama ini kuanggap sebagai teman dekat di lingkungan perusahaanku sendiri. Ternyata, pengkhianatan ini jauh lebih besar dan lebih terstruktur dari yang kubayangkan. Andra telah menanam duri-duri kecil di sekelilingku selama bertahun-tahun, menunggu saat yang tepat untuk menusukku dari belakang secara total. Faruk, kenapa kamu membantuku sejauh ini? Tanyaku sambil menatap pria di sampingku itu dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Faruk terdiam sejenak, menatap lurus ke arah jalanan yang mulai padat. Karena sejak dulu, aku selalu percaya bahwa kamu pantas mendapatkan yang terbaik, bukan seorang parasit yang hanya pandai bersandiwara. Dan karena aku tahu bagaimana rasanya melihat orang yang kita sayangi dihancurkan secara perlahan. Jawabnya dengan nada yang sangat tulus. Malam itu, aku menyadari bahwa Faruk bukan sekadar konsultan hukum bagiku. Ia adalah jangkar di tengah badai yang sedang mengamuk. Pertemuan tak terduga di apartemen tadi telah membuka mataku bahwa musuh yang sesungguhnya terkadang menggunakan topeng yang paling indah. Aku harus segera menyusun strategi pembalasan yang lebih besar.
Informasi dari Faruk menjadi senjata baru bagiku untuk membasmi semua parasit yang bersembunyi di balik kekuasaan keluargaku. Aku tidak akan lagi menjadi Andini yang pasif. Dengan Faruk di sampingku, aku akan mengubah setiap luka ini menjadi kekuatan untuk meruntuhkan kerajaan kebohongan yang telah dibangun Andra selama 1 dekade terakhir ini. Langkah selanjutnya akan menjadi penentu. Dan aku sudah siap untuk melangkah lebih jauh ke dalam medan pertempuran ini demi mendapatkan kembali keadilan yang seharusnya menjadi milikku. Hujan deras mengguyur kota malam itu, menciptakan tirai air yang seolah mengisolasi aku dan Faruk di dalam ruang kerjaku yang remang. Di atas meja jati yang luas, berserakan berbagai dokumen hasil audit forensik yang telah dikerjakan Faruk selama 48 jam terakhir. Cahaya dari lampu meja memantul pada lembaran-lembaran kertas yang menjadi bukti nyata betapa rakusnya pria yang pernah kupuja itu. Faruk menyesap kopi hitamnya. Wajahnya tampak lelah namun matanya tetap tajam menatap barisan angka yang memuakan. Andini, ini lebih dari sekadar perselingkuhan atau gaya hidup mewah, ucap Faruk dengan suara berat yang memecah keheningan. Andra telah membangun jaringan perusahaan cangkang untuk mengalirkan dana proyek properti keluargamu selama 5 tahun terakhir. Ia menyodorkan sebuah map biru tua berisi rincian aliran dana yang sangat rapi. Aku membacanya dengan tangan bergetar. Ternyata, penggelapan itu dilakukan dengan cara markup biaya material bangunan dan pemalsuan laporan pengupahan buruh. Total kerugian yang bisa dibuktikan secara hukum mencapai angka 15 miliar rupiah. Aku terduduk lemas, merasakan sesak yang luar biasa di dadaku. Bukan hanya uang, tapi kepercayaan ayahku dan jerih payah ratusan pekerja telah dikhianati oleh tangan dingin Andra. Strategi pembalasan ini bukan lagi tentang rasa sakit hatiku sebagai seorang istri, melainkan tentang keadilan bagi seluruh keluarga dan karyawan yang telah ia tipu mentah-mentah. Faruk bangkit dari kursinya, berjalan mendekat dan berdiri tepat di sampingku. Kita punya cukup bukti untuk menjebloskannya ke penjara dengan pasal berlapis, penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dokumen otentik, dan pencucian uang, jelas Faruk dengan nada yang sangat yakin. Ia kemudian menunjukkan sebuah rekaman suara yang didapat dari salah satu orang kepercayaannya. Di sana, terdengar suara Andra yang sedang tertawa sombong, meremehkan kecerdasanku dan mengatakan bahwa aku terlalu bodoh untuk menyadari hartaku dikuras perlahan. Mendengar suara itu, rasa sedihku menguap, berganti dengan amarah yang murni dan dingin. Aku menatap Faruk dengan tatapan yang kini penuh tekad. Lakukan, Faruk. Jangan sisakan satu celah pun baginya untuk bernapas secara finansial maupun hukum. Faruk mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah ponsel yang berisi koordinasi dengan pihak kepolisian. Strategi kami sudah matang. Besok pagi, saat Andra mencoba mencairkan cek terakhir yang ia curi dari brankas kantor, polisi akan langsung membekuknya di bank. Semua aset yang ia beli atas nama wanita itu juga sudah dalam proses sita jaminan. Faruk menatapku dengan binar yang sulit diartikan. Sebuah campuran antara perlindungan dan kekaguman. Kamu wanita yang kuat, Andini. Aku bangga bisa membantumu mengambil kembali apa yang menjadi milikmu, bisiknya. Malam itu, strategi pembalasan kami mencapai titik puncaknya. Di balik jendela yang basah oleh hujan, aku menyadari bahwa esok akan menjadi hari di mana sang predator akhirnya masuk ke dalam perangkap yang ia buat sendiri, dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi untuk memberikan belas kasihan yang tidak pantas ia dapatkan. Fajar menyingsing dengan warna keemasan yang membelah cakrawala, membawa hawa sejuk yang seolah mencuci sisa-sisa kegelapan di sudut rumah besar ini. Aku berdiri di depan jendela kaca ruang tamu, menatap halaman depan yang kini terasa jauh lebih luas dan terang. Tidak ada lagi mobil sport yang terparkir angkuh. Tidak ada lagi suara langkah kaki penuh kepalsuan yang mendengung di telingaku. Pagi ini, aku merasa seperti baru saja bangun dari mimpi buruk yang berlangsung selama 10 tahun. Di tanganku, sebuah surat resmi dari pengadilan menyatakan bahwa seluruh proses penyitaan aset Andra telah selesai, dan gugatan ceraiku telah dikabulkan dengan kemenangan mutlak di pihakku. Andra kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi, meratapi nasibnya yang hancur karena keserakahannya sendiri. Wanita simpanannya pun menghilang tanpa jejak setelah semua fasilitas mewah ditarik kembali oleh pihak leasing dan kepolisian. Aku menarik napas panjang, merasakan paru-paruku terisi oleh udara yang benar-benar bersih.
Beban berat yang selama ini menghimpit pundakku telah menguap bersama embun pagi. Aku melangkah menuju meja makan, namun kali ini tidak ada sandiwara sarapan yang melelahkan. Aku hanya menyiapkan secangkir teh untuk diriku sendiri, menikmati kesunyian yang kini terasa seperti melodi kebebasan yang paling indah. Ponselku bergetar pelan di atas meja. Sebuah pesan dari Faruk muncul di layar. Semua dokumen perusahaan sudah bersih. Ayahmu sangat bangga padamu. Andini, selamat atas awal yang baru. Aku tersenyum tipis, merasakan kehangatan yang tulus merayap di hatiku. Faruk telah membantuku bukan hanya sebagai profesional, tapi sebagai sahabat yang mengembalikan harga diriku yang sempat hilang. Aku menyadari bahwa cinta sejati tidak seharusnya menuntut pengorbanan martabat, dan kesetiaan tidak bisa dibeli dengan angka-angka di buku tabungan. Luka-luka yang ditinggalkan Andra mungkin akan meninggalkan bekas. Namun bekas itu akan menjadi pengingat bahwa aku adalah wanita yang mampu berdiri tegak di tengah badai pengkhianatan yang paling dahsyat. Aku berjalan keluar menuju taman belakang, melihat bunga-bunga yang mulai bermekaran dengan indahnya. Sinar matahari menyentuh kulitku, memberikan energi baru untuk melangkah menuju masa depan yang lebih jujur. Aku tidak lagi takut pada kesepian, karena aku telah menemukan kembali diriku yang sempat tenggelam dalam dominasi pria parasit itu. Fajar yang baru ini bukan hanya tentang berakhirnya sebuah pernikahan yang busuk, tapi tentang lahirnya kembali seorang Andini yang kuat, mandiri, dan penuh harga diri. Aku menatap langit yang semakin membiru, tersenyum pada dunia yang kini terasa jauh lebih luas. Langkahku mantap menapaki jalan setapak di taman, meninggalkan semua puing masa lalu di belakang. Hari ini, aku memulai hidupku yang sesungguhnya. Sebuah kehidupan di mana aku adalah satu-satunya sutradara atas kebahagiaanku sendiri tanpa ada lagi bayang-bayang luka di balik kemewahan.